Baik, apa kabarnya? Sehat, besar, kuat. Wah, yes. Ya, mungkin kita bisa lebih semangat lagi dengan berdiri ya. Oke, kalau saya tanya apa kabarnya nanti berdiri, sehat besar kuat. Yes ya. Oke, siap. Bagaimana Pak Pur? Oh ya, mau mengambil catatan. Siap. Apa kabarnya? Sehat, besar, kuat. Yes. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Wah, ini kalau semangat itu saya jadi ikut semangat ya. Semangat itu menular ya. Ya, kalau penyakit itu menular yang jelek. Kalau semangat itu menularkan yang baik. Yang setuju boleh katakan yes. Yes ya. Nah, saya hari ini mau menyampaikan tentang pengenalan dunia kerja ya. Pengenalan dunia kerja. Kerja itu harus dikenali juga ya ternyata ya. Nah, ada pepatah mengatakan ya, persahabatan itu dimulai dari perkenalan dua orang ya, yang saling menghargai, saling mempercayai sehingga terjadilah pengenalan ya. Demikianlah ketika kita ingin mengenal dunia kerja, kita perlu menghargai, mengerti apa itu dunia kerja ya. Dan untuk awal-awal karena kita ngomongin perkenalan nih ya, saya juga akan memperkenalkan diri saya ya. Sebentar saya akan memperkenalkan diri saya. Nah, saya akan membuka perkenalan saya di ya, sebentar. Ya, ini profil saya ya. Sama seperti foto saya di sini ya. Jadi memang apa adanya. Jadi saya itu Andri Gunawan, sarjana psikologi, terus sertifikat behavior konsultan ya. Dan ini sejarah saya ya. Mungkin saya akan lanjut ya. Perjalanan karir saya ya, lulus dari jurusan psikologi Universitas Sanata Dharma yang berada di Yogyakarta. Ada yang pernah ke Jogja? Mungkin boleh angkat tangan. Oh ya, mungkin tahu ya, Sanata Dharma ada yang sudah tahu ya, mungkin lewat ya, ngerti ya, sekolah Sanata Dharma. Setelah itu saya lulus ya, saya memang orangnya itu mungkin secara kepintaran bisa dikatakan biasa, tetapi saya punya niatan untuk selalu belajar, sehingga saya memang lulusnya itu 5 tahun ya, untuk kuliah itu ya. Kemudian saya menjadi guru BK atau BP di SD dan SMP remaja Paraan ya, Parakan ya, selama 3 bulan ya. Dan kemudian saya mau masuk ke perusahaan ini di tahun 2008 sampai 2014 ya. Bekerja di bagian pertama ya, bagian serabutan sih ya. Serabutan waktu itu kalau Bu Indah tahu ya, dengan Bu Indah dulu ya, mungkin dulu ditanyain, mungkin Pak Agus pernah tanya sama Bu Indah, "Ki wonge cocok ra masuk di sini?" Nah, kemudian saya mendapatkan kesempatan bekerja di sini, dan ini Saudara Jaya Abadi ya. Dan sampai sekarang tahun 2014 sampai sekarang ini saya bekerja di bagian HR Manager ya, Saudara Jaya Abadi dan LPPM Widya Pratama yang berdiri tahun 2020, LPPM Widya Pratama ya. Dan akan terus saya teruskan. Setelah itu saya pernah mengikuti pelatihan apa saja. Ini saya sebutkan pelatihan-pelatihan yang relevan ya. Kalau saya sebutkan pelatihan-pelatihan akan banyak sekali, karena kami LPPM Widya Pratama selalu mengadakan pelatihan dan kami selalu ikut, dan pasti sertifikatnya ditulis di sini banyak sekali ya. Nah, jadi saya akan menulis yang relevan saja. Sertifikat Behavior Consultant yang saya sebutkan tadi, CBC 2011, dan Advanced Studies in Grafologi ya, Grafolife tahun 2019 ya. Demikian perkenalan saya ya. Dan juga saya perlu mengenal rekan-rekan di sini ya, karena kalau kita tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya perlu mengenal ini rekan-rekan di sini ya.
Mungkin mic-nya boleh disambung dari Bu Indah ya. Mungkin perkenalan diri dulu Bu Indah. Mic-nya mungkin bisa dibantu. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Saya Indah. Saya lulus dari pendidikan ya. Jadi bukan ekonomi, dunia pendidikan bahasa Inggris. Kemudian saya bekerja, dulu pernah mengajar di kursus Galaxy College, terus di Axis Educational Service Center juga ini melayani anak-anak yang mau keluar negeri, tapi saya sendiri belum pernah keluar negeri. Jadi risih rasanya kalau jelasin tapi tidak pernah ke sana. Kemudian kerja di Bank Umum Nasional 9 tahun. Terus saya juga masih terus mengajar, terus ke Bank Umum likuidasi, kemudian join ke Saudara Group 1 tahun, kemudian saya sempat keluar, saya ke PT Lami Citra Nusantara selama 4 tahun lebih ya. Kemudian kembali lagi ke sini sampai sekarang. Ya itu. Oke, tepuk terima tangan kasih untuk Bu Indah ya. Berarti Bu Indah ini juga ternyata pernah juga mengajar ya. Wah, satu chemistry di sini ya. Kemudian Pak Pur mungkin bisa diperkenalkan profilnya Pak Pur. Ya, silakan. Terima kasih sahabat-sahabat kami ya, teman-teman kami yang kami cintai ya. Saya nama Purwono Hadi Siswanto. Saya kuliah di Semarang, lulus tahun 1988 ya. Dari Fakultas Hukum Untak Semarang. Kemudian pada tahun 88 itu saya melamar pekerjaan di Budi Darmojo and Associate ya di Sendowo Juwarindah itu. Jadi 88 saya langsung kerja dan saya kenal dengan Pak Agus, kemudian sama Pak Andreas. Dijak ngobrol-ngobrol 2 atau 3 kali saya di rumah makan di Tamrin itu. Terus jak ngobrol-ngobrol, apa tetap kerja ning gone Budi Darmojo ya. Apa ora ana kesempatan kerja ning gone grupe Pak Agus. Terus saya akhirnya ya Pak, langsung bulan berikutnya saya melamar di sini. Di sini sama Pak Agus tidak dites ya, hanya ditanyai 2 kata ya, Pur kowe siap bantu kerja di kene, kuncinya om loro, kuping bocor rai gedek. Nah, itu hanya itu 2 tak, kuping bocor rai gedek ya. Itu berarti kita harus kuat pembicaraan apapun dari dalam maupun dari luar. Itu diakan aja mental ya Pak. Ya kuat, mentalnya teruji. Dan rai gedek itu nek mlebu ning ndi rasa isin, rasa mundur, tidak usah malu. Iya, betul malu ya. Itu yang saya ceritakan, dan saya akhirnya dari Pak Agus diminta membuat perguruan tinggi tahun 2003. 2003 bikin perguruan tinggi. Iya, Politeknik gitu. Akhirnya saya sering ke Jakarta karena urusan itu ya. Akhirnya 1 tahun itu langsung kita keluar SK untuk program Politeknik Studi Bisnis gitu. Iya. Pendidikan ya Pak. Ya, pendidikan. Nah, itu. Dan saya terakhir diangkat menjadi Direktur 3 bagian kemahasiswaan, itu yang saya lakukan. Dan terakhir 2019 ya, karena kacau dengan proyek-proyek yang lain, akhirnya ya weh dijual aja itu. Sekolahnya itu. Iya, sekolahnya itu. Iya, itu. Pak Pur masih direktur terakhir itu ya. Iya, direktur. Itu nomor 3 atau direktur? Direktur apa? Itu kan ada 1 direktur utama Pak Setiawan, kemudian Pak Kasno direktur 1,
Kemudian saya direktur 3, yang kedua dulu Pak Setiawan, Pak Kasno, dan Pak Pur. ya, jadi 3 tapi ya. dalam operasional yang sering hanya berdua, saya sama Pak Kasno. Oh iya, iya, iya. Itu. Dan Baik. akhirnya kami mengalami karena dijual ke Tegal, Ya. terus nganggur. Ya. Nah, sama Pak Agus ya wis kowe ning kene wae, ning omah ra ono koncone. Nah, gitu. Dan saat itu memang kita pekerjaannya belum mantap ya, akhirnya mendirikan lembaga itu terus. Lembaga apa itu, Pak? Ya ini pada saat ini Widya Pratama itu? Ya itu kan saya terus izin ke Kampung Kali itu kan saya buat akte. Akhirnya buat alamatnya kan di Hotel Star itu. Itulah. Sampai sekarang ya Pak ya? Ya sampai sekarang. Itu yang saya alami dalam perjalanan 63 tahun sekarang. Ya, terima kasih. Tepuk tangan Pak Pur ya. Wah, ternyata tahun 88 itu saya masih TK loh teman-teman. Ya, lulus dari hukum ya, tahun 88 saya TK. Beliau sudah lulus dari Universitas Hukum ya, dan tentunya tidak dihukum ya Pak ya, tapi tetap berlanjut terus sampai akhirnya hingga sekarang masuk ke lembaga yang pastinya memberikan value yang baik buat kita semuanya ya. Baik. Nah, untuk sekarang mungkin bisa lanjut ke Bu Tia ya, untuk memperkenalkan ya. Ya, oke, ini bisa nggak ini? Kameranya muter ya. Oh, bisa. Sampai sini? Ya, sampai. Ya, waduh putih sekali saya. Ya. Oke. Baik, singkat aja mungkin saya anak baru di LPPM Widya Pratama. Saya masuk ke sini itu lewat program internship LPPM Widya Pratama kemarin November 2023. Saya Tia Tira Perda Siregar, panggilannya Tia. Saya lulusan dari S1 Psikologi Unika, Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Nah, saya memang sejak awal tertarik sama bidang human resources ya. Jadi setelah lulus dari psikologi, saya mencari kesempatan untuk bekerja di bidang HR. Nah, kebetulan LPPM Widya Pratama ini membuka kesempatan untuk internship. Jadi saya langsung ambil kesempatan untuk ambil internship dan sekarang sudah lebih dari 6 bulan ya. Udah lebih dari 6 bulan saya di LPPM Widya Pratama dan saya senang sekali. Begitu sih, Pak. Sekian perkenalan diri saya. Oke, tepuk tangan untuk Tia ya. Tidak terasa ya Tia ya. Ternyata betul. Dari November dan sekarang ini bulan apa? Bulan September. Terus September apa? Oktober. November. Berarti ini Tia internship sudah hampir setahun, enggak terasa? Iya, betul. Enggak terasa enggak setahun? Enggak terasa, ya? Pak, betul. Karena happy ya. Betul. Karena suka ya. Betul. Nah, begitulah kalau orang kerja happy, suka, enggak terasa kalau setahun ya. Betul. Setahun ini salah satu fase di mana kita itu baru mengenal perusahaan di awal ya. Tetap terus lanjut ya. Perlu jangka waktu yang lama sehingga bisa makin memantapkan kita, makin menajamkan kita di dalam pekerjaan kita. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hebat-hebat ini ya, dari Bu Indah, Bu Tia, yang sudah memperkenalkan diri dan kita saling mengenal sekarang ya. Dan akan kita lanjutkan, dan apa tujuan Anda berada di sini ya. Kalau mungkin dijelaskan mungkin secara singkat, siapa yang mau menjelaskan dulu? Boleh angkat tangan mungkin. Apa tujuan Anda? Siapa mau menyampaikan dulu boleh? Di sini di ruangan ini apa di sini bekerja di sini? Bekerja di sini. Kalau di ruangan ini ikut morning briefing. Iya. Kalau tujuan ada di sini maksudnya di perusahaan ini ya bekerja. Di perusahaan ini bekerja ya. Tujuannya apa ya bekerja? Bekerja yang bagaimana? Ya kalau prinsip saya memang kita bekerja berusaha untuk memberikan apa yang diharapkan perusahaan, juga sebaliknya perusahaan juga memberikan apa yang kita harapkan. Jadi sama-sama imbang, win-win solution ya, bukan salah satu. Begitu betul, aja. Betul. Terima kasih Bu Indah ya.
Silakan Pak Pur. Mau dilanjutkan? Tujuan Pak Pur bekerja berada di sini ya. Untuk apa? Kalau tadi Bu Indah bekerja ya. Kerja saling seimbang. Kalau Pak Pur apa itu? Ya, kalau saya pertama adalah tujuannya untuk memberikan value ya. Memberikan value. Ya, kemudian juga membantu pikiran, tenaga, dan apa yang saya dapatkan untuk perusahaan ini ya. Tenaga, keringat semua ya. Ya, itulah. Perusahaan. Ya, itu, dan saya dapat imbalan untuk ucapan terima kasih ya, gaji itu Gaji. per bulan itu Ya, yang oke. saya harapkan. Itu yang saya berikan pada perusahaan ini, semoga sukses dan maju ya. Asik. Ya, terima siap, kasih. siap. Terima kasih Pak Pur. Ya. Silakan Bu Tia. Tujuannya Anda berada di sini untuk apa? Tujuan saya waktu itu, sebentar Pak. Ya, tujuan saya berada di sini itu karena pertama saya waktu itu memang pengen berkarir sebagai HR sih Pak. Pengen berkarir sebagai HR karena itu adalah bidang yang saat ini sangat-sangat dibutuhkan untuk mengelola SDM terutama di negara kita ya. Jadi itu udah jadi keresahan saya sejak saya kuliah. Jadi kalau memang mau nyemplung ke situ ya harus ada perusahaan yang bisa untuk tempat mengawali sebagai batu awal untuk kita mau misalnya punya program pribadi. Saya pengen SDM Indonesia maju ya harus bergerak toh. Ya, Tujuan saya di sini itu Pak, belajar sebanyak mungkin, bekerja sebaik mungkin dan menyelesaikan misi saya. Begitu. Misinya tadi untuk Betul. apa SDM ya? Betul, untuk pengembangan SDM. Pengembangan mental supaya Betul. SDM baik di Indonesia Betul, ini betul, ya. betul, Iya, Pak. mulia sekali ya. Terima kasih buat semuanya. Ya. Oke, apa Pak Pur? Oh, ambil pulpen. Oh iya. Siap. Ya. Banyak macam-macam rekan-rekan sudah sampaikan tujuan berada di sini. Tadi Bu Indah mengatakan bahwa bekerja ya. Bekerja yang bagaimana? Bekerja yang seimbang. Ketika memberikan sesuatu maka perusahaan juga memberikan yang sepadannya namanya win-win solution ya. Dan juga Pak Pur tadi mengatakan bahwa beliau akan memberikan value usaha upayanya yang terbaik supaya nantinya juga bisa mengembangkan perusahaan kita dan tentunya nafkah juga tetap juga diperlukan ya. Dan kalau Bu Tia juga disampaikan tadi adalah bekerja untuk memang passionnya di bidang sumber daya manusia, karena itu beliau Bu Tia ini masuk ke jurusan psikologi karena psikologi hubungannya dengan manusia. Yang namanya manusia itu dinamis ya, berubah-ubah, bisa berkembang, bisa menurun ya. Nah, tergantung kita mau mengarah kemana, ke channelnya mana nih channelnya. Kalau di YouTube itu bisa pilih channelnya dan like and subscribe ya. Nah, kalau kita channelnya mau kemana? Kalau mau yang positif kita like and subscribe juga ya. Kalau negatif ya tolong, kalau mau jadi orang baik jangan like and subscribe ya. Abaikan, cari yang baik. Ya, demikian ya. Bagus itu teman-teman ya. Saya mah terinspirasi dengan teman-teman ya, memberikan hal-hal yang baru yang bisa saya dapatkan juga malahan di sini. Luar biasa ini, saya belajar dari orang-orang hebat di sini. Nah, kita tadi ngomongin tema kita adalah pengenalan dunia kerja. Nah, kita punya masalah nih saat ini ya. Masalahnya apa? Masalah yang kita adalah banyak ya ketidakpastian lulusan perguruan tinggi di dalam dunia kerja saat ini. Ya, saya tidak tahu apa, tetapi memang banyak ya lulusan perguruan tinggi belum siap memasuki dunia kerja karena kurangnya kompetensi teknis, kurangnya mentalitas, dan kurangnya kemampuan adaptasi terhadap budaya kerja ya. Dan ini memang kenyataan pahit ya. Mereka berhasil menyelesaikan pendidikannya ya. Mereka berhasil lulus cum laude ya. Ada yang IPK-nya sampai tinggi. Tetapi waktu melamar, waktu di tes lulus mungkin ya. Waktu wawancara ditolak. Ya, nah, itu bagaimana terusan? Karena tadi ini masalahnya adalah ketidaksiapan
lulusan perguruan tinggi dalam dunia kerja, ya. Jadi ini sudah sampai antri gitu ya. Sampai ngantri banyak karena yang lulus juga pinter-pinter loh. Ya. Yang lulus enggak IPK-nya enggak di bawah-bawah loh, minimal 3 loh. Ya, semuanya jadi segitu standarnya ya, pinter-pinter, tapi kendalanya yaitu ketidaksiapan ya. Saya lanjut ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena salah satu faktornya adalah perbedaan kultur, ya, perbedaan budaya, perbedaan tradisi, circumstance, lingkungan antara sekolah dan atau pendidikan ya, kampus ya, dengan dunia kerja. Ya. Budaya akademis biasanya itu modelnya apa? Sistematis, tertata, terstruktur, ya. Ada SKS-nya. Habis ambil mata kuliah ini lanjut mata kuliah ini. Terus semuanya tertata, terstruktur, ya. Gurunya yang menyuruh, ayo sekarang presentasi, ayo bikin proposal. Lah kalau di dunia kerja, Anda harus kreatif sendiri, Anda harus bergerak sendiri, Anda harus paham apa yang harus saya lakukan. Ya. Nah, budaya akademik berbeda dari dunia kerja yang menuntut efisiensi dan adaptasi. Ya, di dunia kerja itu harus menuntut efisiensi dan adaptasi karena dalam dunia kerja biasanya arahnya kalau perusahaan itu umumnya adalah profit oriented. Nah, kalau kamu boros waktu ya, boros tempat, boros proses, maka akan ketinggalan dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Maka dituntut untuk efisien dan dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat, ya. Karena perubahan itu cepat, ya. Betul ya? Sekarang perubahan itu cepat ya? Ya. Kita bahkan bisa saja agak ketinggalan. Betul? Ya. Contohnya nih, apa ini yang kita pegang nih? Handphone. Wah, perkembangannya cepat banget nggak? Wah. Contohnya apa lagi? Teknologi sekarang, ya. Barusan ada Adobe Photoshop, sudah keluar hal-hal yang lain yang memudahkan, Canva sepertinya. Nah, ini saya buatnya dengan Canva ini. Kalau dulu saya pakai Photoshop ya, Canva kebantu semuanya. Nah, itu harus adaptasi dengan perubahan, adaptasi dengan lingkungan kerja, adaptasi dengan, makanya kita harus mengenal tadi kan. Kalau nggak kenal kita akan susah beradaptasi. Nah, fresh graduate sering mundur tiba-tiba karena apa? Tekanan mental. Istilahnya sudah kena mental dulu, ya. Iya, karena apa? Sudah waktu kuliah itu ada sistematisnya ya, teman-temannya kompak. Kalau orang kerja udah beda. Mungkin teman aja awalnya teman bisa makan bareng bisa, tapi bisa nanti kerjaan tidak bisa barengan gitu, ya. Terus biasanya kalau orang fresh graduate nggak siap, nggak dipersiapkan itu paling kerja 1-2 hari seminggu mental deh, ya. Wah, aku raina gaji rak sepiro itu gaji cilik, kayak apa aku diteken-teken di Senin-Seneni, dino Senin Seneni, dino Rebo Selasani, gitu. Dino Selasa Selasani, dino Rebo apa? Reboni dan seterusnya. Nah, menunjukkan kurangnya. Nah, kalau tiba-tiba terus ditekan terus apa? Mundur, akibatnya menunjukkan apa? Kapasitasnya kurang tanggung jawab ya. Padahal orang ngelamar itu butuh waktu ya, bener nggak? Ngelamar itu butuh proses ya. Surat lamaran kerja, diseleksi, dites, diwawancara. Nah, tiba-tiba karena tekanan tiba-tiba mundur dadaan tanpa kabar, hilang gitu. Ya, apa itu benar apa pas? Enggak tepat, ya. Penting untuk memberi waktu kepada perusahaan dan melakukan serah terima pekerjaan kepada individu atau karyawan yang baru. Toh kalau kamu mundur sudah banyak yang ngantri kok di belakang itu, ya.
Jadi banyak, coba dipikirin 2 kali ya. Banyak orang itu sudah ngantri untuk posisi yang kamu duduki itu. Yang kamu pertama merasa kok kayaknya bukan kerjaan saya, nggak tepat ya kerja saya di sini. Coba kamu pikirin nantinya kalau mau mundur. Nah, respon fresh graduate terhadap tekanan kerja ya. Tekanan kerja sering membuat fresh graduate terbawa perasaan. Kalau istilahnya itu zaman sekarang apa ada yang tahu? Tidak tahu apa namanya istilahnya? Apa itu namanya? Apa namanya? Baper. Baper itu apa istilahnya? Baper itu bawa perasaan ya. Terbawa perasaan ya. Terlalu terbawa perasaan. Terutama saat menerima kritik ya. Nah nih, tekanan fresh graduate nggak siap dengan namanya kritik. Hal ini mendorong mereka mundur dan mencari kenyamanan. Ya. Aku mbiyen ning di tempat kampus ini rak tahu aku diseneni. Ya. Temen-temenku kompak lu, kerja kelompok bisa lu, enak, presentasi nyaman. Aku kerja pertama seneni, sentak-sentak, dimarahi. Ya. Terus diteken target, kudu hasilnya harus jam segini jadi. Gitu ditambahi lagi kerjaan. Merasa tidak nyaman. Terus akhirnya mundur, mencari kenyamanan. Nek namanya kenyamanan, nah ini yang menghambat karir. Karena dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bekerja, pasti menemui namanya ketidaknyaman. Tidak nyaman. Omong nyaman ya healing. Tidur di pantai. Ya toh, dolan, ya toh, itu. Tapi itu ada ya fenomena healing itu jangan. Itu berarti Anda itu menghambat karir Anda. Anda sudah buang-buang waktu itu, ya. Masa Anda itu masa awal itu harusnya Anda memang berjuang, ya. Nah, kenyamanan datang dari kemampuan mengubah diri Anda dan mengaktualisasikan potensi diri Anda di tempat kerja yang membawa kepuasan dalam berkontribusi. Maksudnya gimana? Kenyamanan itu muncul ketika Anda itu mampu mengubah diri. Kalau lingkungannya berwarna ungu, ya Anda menyesuaikan menjadi ungu. Mengaktualisasikan. Jadi Anda itu saat diterima, itu artinya Anda itu dinilai, dilihat. Itu Anda potensial. Anda itu mampu. Nah, kalau orang lain percaya sama kamu itu diterima di perusahaan ini, berarti kalau kamu itu aku kok ora iso ya. Aku kok kayaknya tertekan ya kerja di sini. Berarti diri Anda percaya sama diri Anda sendiri enggak kalau seperti itu? Pak Pur, coba direspon. Kalau orang lain aja menerima kamu itu artinya percaya kamu berpotensi, bisa bekerja. Tapi dirinya ketika menghadapi tekanan merasa tidak mampu. Itu berarti bagaimana menilainya diri sendiri? Mic-nya boleh mungkin biar yang lain dengar. Gini Pak, kalau karyawan itu bekerja ditekan terus dia merasakan tidak mampu, berarti tidak ada usaha untuk belajar tentang apa ketidakmampuan itu supaya dia mampu bekerja sesuai dengan keinginan perusahaan itu. Oh ya. Ya. Berarti sak karepe dhewe gitu ya, Pak. Ya, kalau mengatakan ketidakmampuan terus sak karepe dhewe ya tulan, nah itu tidak bisa termanage dengan baik. Ya, itu terima kasih. Ya, kalau Bu Indah mungkin ada opini mungkin terkait ini. Nah, kalau perusahaan aja percaya, lah kamu kok pas dihadapi tekanan kok terus begitu tuh bagaimana? Jadi kalau yang fresh graduate mestinya harus membekali diri karena menyangkut kepercayaan diri melakukan sesuatu kemampuan tadi. Dalam melakukan semua tugas-tugasnya dia kan harus percaya diri. Harus percaya diri. Percaya diri itu berasal dari estimasi diri. Estimasi diri, self esteemnya dia menganggap dirinya itu bagaimana. Termasuk juga kontrol emosi yang itu tadi ya.
emotional control ya. Jadi kontrol emosi saat dikritik dia tidak mudah tersinggung, itu tadi mengontrol emosinya. Yang terakhir itu istilahnya kayak tadi Pak Pur bilang bahwa merasa tadi berkaitan dengan mampu asal belajar. Mampu. Nah, itu berarti memberi gambaran diri, namanya kalau di psikologi itu apa ya, self effication ya. Jadi efikasi. Effication, ya. Itu artinya dari yang tidak bisa tapi punya gambaran bahwa kalau aku berusaha aku bisa. Nah, kalau yang fresh graduate punya 3 itu yang memperkuat self confidence-nya itu. Self confidence itu terdiri dari 3 itu apa tadi, Bu? Mungkin diterangkan lagi tadi. Pertama tadi itu tadi ada self effication tadi ya. Iya, self effication, self control itu emosinya. Terus satu lagi self esteem. Self esteem, gambar diri. Gambar diri, konsep dirinya itu aku tuh bisa ndak, mampu ndak, aku tuh siapa lah itu ya. Mampu nanti yang ke efikasinya itu. Tapi gambaran diri itu penting ya, karena itu berkaitan dengan masa lalu juga. Gambaran dirinya itu seperti apa. Oh, aku ora pantes. Oh, saya orang yang gini, aku ora pinter dan sebagainya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa ya. Ini ada pembekalan baru bahwa ketika jadi orang fresh graduate menghadapi tekanan perlu 3 ya, sampai yang disampaikan Pak Pur dan Bu Indah, yaitu pertama itu self control emosional, self effication, dan self esteem, gambar diri yang baik. Kalau orang lain saja percaya sama kamu, saat kamu dihadapi tekanan, ingatlah bahwa kamu selama proses itu lama, panjang, ada rekrutmen, seleksi dan sebagainya, kamu dipercaya, berarti artinya kamu itu mampu. Ya, percaya dirilah, punya gambar diri yang baik. Ya. Dan kita lanjut terus ya. Nah, pentingnya pengenalan dunia kerja. Nah, mengenal dunia kerja sejak dini itu penting untuk mempersiapkan lulusan sebagai SDM yang siap pakai, ya. Ya. Iya. Mengenal perusahaan, mengenal pekerjaan sejak dini itu penting. Ya. Kalau di kampus itu hanya kenal akademis, ya. Kalau di kampus itu kita bayangkannya itu seperti kalau kita kerja kayak di film-film, tapi kenyataannya ketika di dunia kerja akan berbeda. Ekspektasimu sudah tinggi-tinggi, tapi ketika kamu kerja bisa jadi berbeda. Nah, oleh karena itu harus kenal, harus tahu, harus siap, ya, sehingga menjadi SDM yang siap pakai. Pemahaman awal tentang dinamika kerja, terutama di sektor kita kan sektor BPR ya. BPR itu Bank Perekonomian Rakyat. Membantu mereka menyesuaikan diri dengan tuntutan yang ada. Ya, orang kerja itu pasti ada tuntutan. Ya. Pasti ada target. Ya, pasti ada tanggung jawab. Ya. Jadi, kita harus menyesuaikan diri, ya. Mulai sekarang saya undang, saya ajak untuk kita paham. Memang kita kalau masuk dunia kerja itu masuk ke dalam awalnya di hutan rimba yang kita mungkin tidak kenali. Tapi kalau kita mulai mengenal, oh jalannya ke sini, kasih tanda. Ya, pohonnya kasih tanda. Lama-lama Anda kan jalannya akan lancar dan enak. Seperti itu. Ya, kita harus mengenal. Sebagai SDM harus kenal dunia kerja. Jangan akademis saja. Kita harus kenal dunia kerja. Nah, saat awal kerja, mulailah saat awal memulai di tempat kerja kita perlu apa saja? Ini yang perlu. Ya, saya ajak yuk kita ngomong bersama. Ya, yang pertama mengenal lingkungan. Ayo, mengenal lingkungan kerja. Ya. Kenapa kita perlu mengenal lingkungan kerja? Mengenal lingkungan kerja itu pertama itu kita harus kenal lingkungan kerja itu apa saja. Lingkungan kerja itu ya dari pertama kita masuk ruangan parkir ya. Kita harus tahu parkirnya di mana. Ya kan?
kita harus tahu juga apa lingkungan kerja lainnya. Itu belum Pak, lingkungan kerja kok Pak. Lingkungan kerja, tempat parkirnya, ya, pintunya kantor bukanya di mana. Jangan sampai salah, ya, pintunya bosnya dibuka jeglek. Apa kamu? Gitu ya. Kaget nanti bosnya nanti. Kamu siapa? Ya. Nah, jangan sampai kita tidak tahu, harus kenal lingkungan parkirnya. Terus kemudian apa? Ruangan kerjanya kita di mana? Terus apa lagi? Toiletnya, betul. Lah kalau nggak tahu toiletnya gimana kamu pertama kerja? Ngempet. Ngempet seharian. Kamu pasti akan tersiksa, betul, tertekan. Makanya harus tahu lingkungan kerja. Iya, betul. Dan kesehatan ginjal kamu, ya. Terus harus tahu apa? Sebelum ke kamar mandi, toilet, kita kan minum ya. Ya harus tahu tempat minumnya di mana, gelasnya ngambilnya di mana kalau nggak punya gelas, ya. Piring kalau kita mungkin makan di mana, ya. Kalau ada tempat makannya loh kalau di kantor ya. Itu harus tahu. Jangan sampai kamu merasa canggung, bingung. Ya itu sudah membuat tidak nyaman. Tapi kalau kamu tahu tempat-tempatnya, maka Anda akan semakin nyaman di dunia, di tempat kerja Anda nantinya, ya. Dan tahu nanti tempat ruangan-ruangannya, ada ruangannya rekan-rekan marketing, mungkin rekan-rekan K-ops, ruangannya operasional ya, accounting, sebagainya. Ruangannya bosnya di mana? Ya itu harus tahu, ya. Terus ada batasannya, ya. Ruangan mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Nah kalau di BPR ada ruangan kasanah, apa boleh sembarangan? Bu Indah boleh sembarangan enggak masuk ruangan kasanah dulu waktu di BUN? Enggak boleh sembarangan ya. Hanya orang-orang tertentu ya. Karena ada batasannya. Jadi kita pun harus tahu batasannya, lingkungan kerja. Batasan saya seorang karyawan baru, bagaimana batasannya? Itu harus dimengerti. Sehingga kita bisa menempatkan diri. Terus yang kedua, yuk kita ngomong bareng. Mengenal rekan-rekan kerja kita. Ya. Mengenal rekan-rekan kerja kita itu penting. Setelah kenal lingkungan, rekan-rekan kerja kita harus tahu siapa saja. Siapa atasan saya, siapa HRD-nya, atasannya, siapa teman sejajarnya, siapa bosnya, pimpinannya. Ya. Jangan sampai tidak tahu, bosnya lewat, kamu diem aja. Kadang bos kan tidak tahu ya kalau ada karyawan baru karena urusannya beda. Yang tahu kan HRD-nya hanya lewat foto aja. Bosnya bisa kayak foto kayak. Mau nganyar sopo to kuwi. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi karyawan baru harus kenal bosnya siapa, ya setidaknya tahu fotonya. Jadi kalau ketemu ya anggukan, Pak, Bu, gitu. Jadi Anda itu bisa menempatkan diri sebagai karyawan baru, ya, mengenal rekan-rekan, mengenal temannya. Kalau perlu Anda mencatat. Ketika Anda diajak touring, berkeliling itu apa namanya? Touring kantor itu ya. Touring kantor jalan-jalan sama HRD-nya biasanya di awal tuh Anda jangan cuma gini-gini aja ya. Anda harusnya bawa catatan. Kalau nggak bawa catatan gampang lupa pikiran itu. Ya, bawa catatan, pakai catatan kaki. Sini, ruangan sini, ya, tulisi aja yang gampang. Ruangan pintu kuning misalnya, pintunya kok kuning aneh lucu gitu. Tapi jadi hafal ruangan pintu kuning. Namanya Mas Iki, Mas Budi, Mas Randy, bagian marketing. Ya. Bisa nanti dituringkan lagi tempat lainnya. Kalau perlu tulis. Sehingga ketika ketemu Anda itu, oh, ruangan kuning, Mas Randy. Ya. Ada loh perusahaan yang nggak ada name tag-nya gini, jadi kita nggak tahu, ya kan? Yang nggak ada pakai name tag kan kita nggak tahu namanya. Orang itu akan merasa dihargai kalau dipanggil namanya, betul Bu Indah, seperti itu, ya, akan lebih dihargai daripada Mas, Mbak, nggak suka. Tapi ketika dipanggil Mbak Tia, lebih merasa dihargai, ya. Ya demikianlah ketika kita masuk di
di tempat kerja baru kita harus mengenal namanya siapa, bagiannya apa. Jadi nantinya akan mempermudah kita dalam koordinasi nanti. Misalnya kamu ditugasin, sekarang kamu pegawai baru, sekarang kamu coba ke bagian keuangan ya, coba ngebon ke sana. Loh, kalau kamu nggak tahu namanya, nggak kenal tempatnya, tadi kita lingkungannya, nggak tahu namanya, kamu akan kikuk, kaku, bingung, takut. Nah, tapi kalau kamu sudah kenal namanya, keuangan kayak namanya Bu Lilik. Nah, aku ngebon ning ngene Bu Lilik. Ini pengalaman pribadi saya. Saya cerita ya. Jadi dulu saya sering pernah ngebon gitu, suruh ngebon untuk beli apa ya, saya bisa langsung bergerak. Ya. Itu akan membuat Anda merasa lebih nyaman lagi. Terus yang ketiga, yuk kita sebutin bersama-sama. Mengenal sektor apa dan produknya. Masa kita kerja enggak tahu apa yang dijual perusahaannya? Ya, namanya perusahaan ada yang jual produk, ada yang jual jasa. Ya, ada yang barang, ada yang jasa. Nah, kita sektor apa? Jangan sampai kita enggak tahu, ya. Kowe kerja ning ndi? Nah, perusahaan pokoknya yang penting aku kerja lah. Kamu nggak punya sense of belonging nanti kalau cuma kerjanya asal-asal kerja datang ke kantor. Kamu harus kenal sektor apa dan kenapa alasannya kamu masuk karena sektor itu. Harus dari awal kamu pahami itu. Dan produknya. Kalau kamu mau mengenali produk dari suatu perusahaan itu, kamu setidaknya perlu mencicipi, ya. Kalau nggak nyicipi nggak kenal, ya sama ya. Kalau kamu nggak mencicipi, itu manis loh. Kalau kamu nggak nyicipi, kamu nggak tahu, ya. Nah, ketika nyicipi, oh iya manis bener. Inilah yang dimaksud namanya manis itu ya. Bukan abstrak di sini. Oh, manis itu rasanya itu begini, rasanya itu enak, rasanya itu membuat ketagihan. Tapi kalau kamu nggak nyicipi, kamu nggak tahu. Oh, gitu sih dimaksudnya manis. Pahit, oh ini loh rasanya pahit, membuat kamu itu enggak enak di lidah, tetapi kadang pahit itu bisa menyembuhkan, itulah obat. Oh, ketika kamu coba, oh iya aku pilek minum obat-obatnya ra enak, tapi kok sesuknya aku mari ya. Nah, itu kamu harus nyicipi. Kalau produknya BPR, ada yang tahu tiap produk BPR apa tiap? Mungkin ya. Cek. Ya, untuk produk BPR ada yang umum ya Pak, ada deposito, kemudian ada tabungan, sama untuk kredit. Nah, kita tahu namanya tabungan, deposito, kredit. Setidaknya kita mau coba-coba kalau kredit kok ketok ya aku barusan masuk kok mau kredit ya nanti bahaya ya mau kreditnya mau apa. Kredit harus punya tujuan ya. Jangan jadi kredit itu jangan buat konsumtif loh. Itu bisa secara finansial akan mempengaruhi kamu. Tetapi kalau kamu mau mulai mengawali dengan menabung atau deposito, masih memungkinkan. Kenapa? Kamu dapat gaji beberapa bulan, kamu sisihkan, kamu coba nyicipi. Oh, begini toh rasanya nabung di BPR. Oh, begini toh deposito yang disampaikan. Kenapa kok ada bunga 6,75% LPS? Oh, aku kok bisa nerima bunga ya? Lumayan ya buat nambah-nambah pembayaran uang kos, ngurangi. Ya, ternyata menerima manfaatnya ketika menggunakan produk. Jadi ketika tahu produknya, rasa memiliki kamu lebih mendalam. Kamu bisa cerita ke orang lain atau orang baru. Aku pernah coba loh dulu produknya ini. Ya, bisa dapat bunga. Bunga itu ada yang bunga LPS, ada bunga yang enggak. Nah, bunga LPS tahu dari mana? Nah, kalau enggak pernah tahu produknya, enggak pernah nyicipi, ya enggak tahu. Maka cicipi, tahu. Oh, aku nek deposito 7,5 juta kok ora kena pajak ya. Tapi nek tak punjuli jadi 7,6 juta, lho kok kena pajak 20% ya? Ya mending 7,5 juta ya tak jajal ya. Misalnya begitu ya contohnya. Contohnya itu kalau awal-awal kerja kan kita kan kadang harus perlu merasakan ya. Sehingga kita tahu ya, dan bisa berbicara nanti ya, dengan produknya yang kita. Terus yang keempat ya, mengenal
Yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mengenal kosakata atau istilah di pekerjaan kita. Kok iso mengenal kosakata dan istilah di pekerjaan kita bagaimana toh, Pak? Lah kalau kamu sudah tahu produknya, itu minimal kamu sudah kenal produknya, itu sudah ada, kamu sudah dapat kosakata itu. Jadi kalau kamu diajak ngomong sama teman rekan kerja, ya sama orang yang satu kantor, nyambung. Jangan sampai kamu ngomongi tentang apa? Rasio keuangan kita itu, rasio keuangan di BPR itu tuh karnya itu 8%. Kalau kamu orangnya tidak mau belajar, tidak mau beradaptasi dengan ini, kamu akan ingatnya mungkin itu bahasa Inggris itu mobil. Mobilnya 8%, maksudnya orang nyambung. Kamu harus tahu istilah itu apa. Itu hubungannya dengan rasio permodalan. Pemodalan yang sehat itu berapa? Kamu kenali. Selain itu apa lagi? NPL. Non-performing loan. Ya. Kalau enggak tahu, enggak nyambung. Ya. Terus cara istilah lagi lainnya, apalagi Bu Indah, mungkin hukum ya. Somasi. Somasi itu apa ya? Aku ngerti ini somai. Nah, karena kamu enggak mendalami, kamu enggak waktu diajak ngomong, somasi. Waduh, ngomong somasi ki opo? Kalau kamu nggak sadar mencari, kamu nggak belajar, ya mungkin atasan kamu nggak punya kesempatan ngajarin kamu tuh istilah-istilah. Kamu kalau ada istilah diajak rapat bareng, somasi, kamu catat. Kamu zaman sekarang gampang kok cari kok di internet. Somasi, oh somasi ki surat nganu tuh, apa jenis surat teguran, yo somasi. Nah, seperti itu. Wan prestasi, loh. Saya dulu nih, ini pengalaman saya sendiri. Waktu itu saya diajak sama Pak Agus meeting bareng. Saya karyawan baru, ya. Iya ada wan prestasi di perusahaan ini begini. Wan prestasi. Besoknya lagi diajak rapat lagi ngomong itu. Wan prestasi ketemu kok ngomong ke wan prestasi terus wan prestasi ki apa wan ki siji. Prestasi itu satu. Tapi kok pembicaraannya kok ngomongnya wan prestasi itu kok sesuatu yang negatif yo. Nah, untungnya dulu tuh sudah ada internet. Saya mau tanya Bu Indah juga, Bu Indah sibuk, gitu. Oh, Bu Indah ini dulu sibuk sekali. Ya, sekretariatan, waduh, semua serba telepon ini. Saya mau tanya, takut mengganggu ya. Ya, tapi untuk ada internet yang bisa saya cari wan prestasi. Ternyata wan prestasi itu bukan nulisnya wan prestasi. Bukan wan gini, bukan wan prestasi gini, bukan. Ini saya nih bodohnya saya begini dulu sampai orang karyawan baru. Wan prestasi. Ternyata wan prestasi itu gini, Pak. Wan prestasi. Artinya ingkar janji. Ini namanya. Jadi kalau diajak rapat lagi, karyawannya, manajernya, kepala cabangnya ini wan prestasi. Atau nasabahnya wan prestasi, Pak. Sehingga masalah kredit terjadi. Oh, ingkar janji. Ning kesepakatan wis janji diingkari. Jenenge wan prestasi namanya. Ya. Ya. Jadi istilah-istilah itu perlu, penting didalami. Nah, kalau tidak didalami nanti kita ada sesi pendalaman istilah ya. Nanti di internship rencananya akan ada sesi mendalami kosakata istilah-istilah dasar di BPR ya. Jadi akan memperkuat Anda memahami, diharapkan upaya kita ini bisa mencetak SDM yang baik nantinya ya. Ada yang mau mau didiskusikan dulu di sini? Dari 4 ini. Yang tadi sebelum itu tadi tentang pentingnya pengenalan tadi kan
poin sebelumnya. Nah, Ini ya. nah, pemahaman awal tentang dinamika kerja mungkin perlu dijelaskan. Pemahaman awal tentang dinamika kerja itu yang bagaimana contohnya? Terima kasih. Pemahaman awal tentang dinamika kerja. Jadi orang kerja itu ketika awal bekerja itu pasti namanya dinamika itu dinamis, dinamos, berubah-ubah. Ya. Ketika Anda itu bekerja di awal, jangan punya ekspektasi, wah pasti nanti pimpinan saya tuh ngajari. Nah, ini dinamika salah satunya. Namanya pimpinan itu punya kesibukan sendiri, punya targetnya sendiri. Mungkin ngajari kamu cuma sebentar. Dan kalau sebelumnya ada stafnya sebelumnya, kamu menggantikan, maka ekspektasinya seorang pimpinan akan, wah kowe iki kok ora iso to? Kan mesti diajari ini. Sudah diajari kemarin begini. Sing dulu sebelum kamu aja bisa kok kamu tidak bisa. Ini salah satu dinamika tempat kerja. Seperti yang tadi saya sampaikan, diseneni. Orang pertama kerja itu nek dimarahi itu wajar. Tolong ini diinget-inget ya. Pasti kapan suka tidak suka, mau tidak mau karyawan baru pasti dimarahi. Jadi harus siap mental dimarahi. Dimarahi itu bukan berarti kita itu orang yang parah, payah, dibenci, itu bukan. Kalau kita dimarahi, artinya kita itu sebenarnya masih dibutuhkan, diperlukan. Nek sudah salah tidak dimarahi, yo kowe meh metu gitu kan, nggak penting kamu, silakan. Tapi kalau kamu dimarahi, artinya kamu masih dibutuhkan, diperhatikan. Ayo toh, dibantu sing ini lebih banyak. Ya itu, maksudnya seperti itu. Jadi kalau melihat itu jangan langsung melihat, wah aku dimarahi ya, berarti aku dibenci. Ini salah satu dinamikanya ya. Bukan, dimarahi artinya adalah kamu memang orang baru, belum tahu, supaya cepat tahu dan cepat membantu memberikan kontribusi kamu nantinya. Ya kira-kira salah satu contoh dinamika seperti itu. Terus dinamika lainnya adalah apa? Loh, orang kerja yang saya sampaikan. Bisa jadi teman saat kamu bisa makan bareng dan sebagainya. Bisa jadi, itu bisa jadi ajang gibah loh. Tahu gibah ya? Bu Ida tahu gibah? Gibah itu gosip, bos. Ya, di depan kamu baik, ngomong, oh yo. Di belakang kamu bisa tuh. Ya, nusuk dari belakang. Kowe ini dibilang gini loh sama teman kamu. Saling menjatuhkan. Padahal kadang juga kamu tuh curhat itu jangan sembarangan di tempat kerja. Ya, ini dinamika kerja. Ketika kamu curhatan kamu itu bisa dijadiin senjata sama teman kamu yang lain, partnernya. Karena namanya orang kerja, kalau di sini nggak ada ya. Kalau di perusahaan lain yang punya tekanan yang lebih pressure lebih tinggi, apalagi target, prestasi, pengakuan di perusahaan itu, ada tusuk-tusukan dari belakang. Oh iya itu, ambil data. Oh iya, kowe pimpinanmu ini. Oh iya. Nanti sampai kayak dari belakang. Pak, saya tuh dengar bawahan Bapak itu kemarin bilang begini, katanya Bapak itu orangnya males ya, dan sukanya menuntut bawahannya kerja keras, kerja bakti, tapi Bapaknya tidur-tiduran. Nah, gitu karena dari gosip-gosip itu. Nah, hati-hati, namanya orang di dunia kerja itu beda sama dunia kampus. Kamu kalau di kampus mungkin gibah nggak ada kepentingan. Nah, kalau orang kerja itu sudah ada kepentingan loh. Ya. Bahkan ketika kerja itu saya itu di tempat kerja sini dan orang lain di tempat kerja lain itu juga punya kepentingan loh. Contoh ya, ada dari BPR lain ya, saya tidak mau sebut namanya BPR. Tahu saya HRD-nya BPR di sini. Tiba-tiba ngontak saya karena temen. Piye kabarnya gini-gini, ngomong baik-baik. Setelah itu dia ngomong, aku tuh punya nasabah ya. Nasabahnya bagus, bilangnya gitu ya. Jaminannya ada. Tapi saat ini nih ada masalah ya, orangnya itu pakai namanya istrinya, pakainya jaminannya. Nah terus akhir ini kalau dikejar untuk membayar itu selalu sulit. Nah ini kemarin sempat mediasi, orangnya dikasih solusi, mau enggak kalau dipindahkan ke BPR lain. Nah saya ini nawari kamu, ini orangnya bagus, uangnya banyak, 1 M. Bukan 1 M ding, lebih. Berapa ya? Kelihatannya 5 M atau berapa. Nah, saya kalau
sungkanan mbek temen karena kepentingannya dia. Ya, dia itu sebenarnya kepentingannya apa? Ngelempar bom. Tapi kan saya enggak ngomong, "Oh, kowe ngelempar bom di tempatku." Enggak. Saya ya juga ngomongnya diplomatis. "Oh iya, terima kasih." Itu berarti karakternya berarti enggak kurang bagus toh, Pak? Ngomong sudah kayak gitu. Ya karakternya sih bagus. Orangnya baik kok. Cuman akhir-akhir ini seperti ini. Ya kita sudah bisa mikir ya, nangkep ya. Karakternya udah enggak bagus, dia sudah mulai batuk-batuk gitu dan sulit untuk ditemui. Saya hanya bisa ngomong, kalau saya enggak menguasai kosakata tadi itu yang saya terangkan itu, saya enggak akan bisa menjelaskan. Saya bisa ngomong gini, terima kasih loh, kamu sudah ngasihkan penawaran gini. Cuman memang kendala di BPR kami adalah BMPK. BMPK itu batas maksimal pemberian kredit. Nah kita nggak bisa sebesar sampai 5M. Oh gitu ya, ya. Karena modal kita terbatas di sini. Juga nggak terlalu besar. BPR kita memang banyak kan, banyak tapi kan bukan yang besar gitu loh. Ya pikirnya kamu bisa di situ. Nah tetapi kita bisa melepas itu dengan baik-baik, tapi kita kan tahu, oh inilah dunia kerja bos. Dulu itu teman saya, teman baik. Tetapi bisa jadi dia hanya kepentingannya dia mau ngelempar bomnya ke tempat sini. Ya kita harus pinter itu. Nah kira-kira seperti itu Bu Indah, dinamika kerja. Menjawab? Ya, terima kasih. Oke, akan saya lanjut. Nah, sadari dunia kerja adalah tempat Anda menunjukkan kualitas diri Anda yang terbaik. Inilah nilai tertinggi ketika Anda bekerja. Kerja adalah ibadah. Kerja bukan untuk gaji. Kerja bukan untuk gaya-gayanan, tapi kerja adalah untuk ibadah. Kepada Yang Maha Kuasa, Anda mempersembahkan tubuhmu yang terbaik. Ya, tidak ada orang yang akan tahu kalau Anda jujur apa enggak. Anda harus berupaya jujur. Namanya sak jujur-jujurnya orang itu bisa saja tergoda, ya, tergoda. Oleh karena itu harus selalu sadar diri, mawas diri. Kerja adalah ibadah. Kerja, dunia kerja itu belum tentu ramah. Betul? Belum tentu Anda langsung diterima ramah. Ada orang yang jangan dipikir semua karyawan itu senang sama kamu orang baru. Ada 1-2 orang mungkin sengit sama kamu, tidak sesuai dengan nilai-nilainya dia. Nah, itu dunia kerja, bos. Dunia kerja, teman-teman. Dunia kerja itu belum tentu sesuai ekspektasi awal Anda. Kalau di kampus Anda berpikir, oh kamu karirnya waktu jadi awal, kemudian jadi manajer, kemudian jadi direktur, ya kayaknya kok gampang sekali ya gitu gambarannya. Oh orang kerja itu pakai dasi gitu ya, terus kantorannya AC-nan, ruangannya berkaca, rapi, bersih. Waktu kamu masuk, loh kok kantornya kok gini ya? Nah, bisa jadi ekspektasi kamu tuh berbeda. Jangan terus kamu, aduh tidak sesuai ekspektasi saya. Ini perusahaannya nggak bonafit, belum tentu. Jangan dipikir karena dari itunya terus kamu berpikir tidak bonafit. Ya, jangan. Seperti itulah dunia kerja. Dunia kerja belum tentu mengapresiasi kontribusi Anda. Loh, iya loh, tenang loh. Wis kerja keras, niat, kerja banting tulang, ya, banting tulang, banting tulang. Tetapi kau tidak menerima imbalannya sesuai win-win solution. Tadi yang seperti dikatakan Bu Indah, kita sudah bekerja sebaik-baiknya, tapi tidak menerima hasilnya saat itu. Ya, ya seperti itu realitanya. Ya. Nah, dunia kerja adalah ujian atas respon kita terhadap suatu masalah. Berarti dunia kerja kita tempat kita diuji. Respon kita gimana? Waktu kita sudah kerja memberikan lebih dari yang diharapkan perusahaan, tetapi kok masih begitu-begitu aja. Nah ini ujian. Ya. Untuk masalah Anda. Untuk meningkatkan apa sih? Kemampuan Anda. Artinya kamu jangan terlalu berharap dengan gaji, tapi kamu bisa mengembangkan sendiri juga bisa. Nah, contohnya. Tapi kamu tetap tunjukkan kualitas yang terbaik.
Nanti saya akan lanjut, ini ada nanti nyambung. Ya, ada namanya merangkul waktu. Ya, itu bagus. Nah, dunia kerja adalah tempat Anda menunjukkan kualitas diri Anda yang terbaik untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan diri Anda. Ya, Anda meningkatkan kinerja perusahaan, Anda meningkatkan kemampuan Anda. Lah dipikir saya tuh pintar ngomong, Bu, aku tidak pintar ngomong ya. Aku bisa belajar ngomong seperti ini dari siapa? Karena saya tuntutan kerja. Saya tuh tidak bisa ngomong tadi. Ya, saya tuh tidak berani ngomong. Mungkin bisa ada rekaman saya sebelumnya. Karena tuntutan kerja, ya, saya harus jadi moderator. Ya mau tidak mau. Akhirnya saya bikin komunitas seperti ini supaya latihan ngomong, supaya nantinya bisa lebih pintar ngomong gitu loh, dibandingkan kamu yang sebelumnya. Kalau mau membandingkan tuh jangan ke orang lain ya. Membandingkan itu kepada dirimu sendiri yang sekarang dengan yang lalu. Kamu lebih baik atau lebih buruk. Nah, itu. Ya. Nah, ini video. Nah, kok enggak ada suaranya? Master, profesor, guru besar. Tak ulang ya. Lo saudara dimarahi oleh Grandmaster, profesor, guru besar. Kalau saudara menolak, saudara tidak berhasil apa. Ada anak dimarahi orang tuanya, langsung tidak suka, banting pintu. Anak itu pasti goblok. Atau dia pura-pura menerima. Oh, diam-diam saja. Melengos artinya kurang ajar. Anak ini akan jadi punah. Tapi kalau dia dimarahi, dia mau mengerti mengapa aku dimarahi. Percayalah, anak yang seperti itu, kalau dia dimarahi oleh profesor, kemudian hari dia pasti jadi profesor. Jangan tidak mendidik anak susah. Harus diajar dia susah lebih. Anak yang tidak pernah diajar susah masa kecil, kemudian harus percaya dia pasti akan menyusahkan orang lain, bahkan orang tuanya sendiri. Seumur hidupnya dia akan menyusahkan banyak orang. Anak yang diajar susah dari kecil, percayalah di kemudian hari dia paling menyenangkan hati orang tua. Ya, ini sebenarnya video tentang mendidik anak, tapi relevansinya dengan juga perusahaan. Orang tua ini adalah perusahaan, bisnis, owner, bosnya. Anaknya ini adalah karyawan baru. Ya, ada yang mau diopinikan mungkin Bu Indah, Pak Pur, Tia, terkait video ini? Oh ya, silakan Bu Tia, silakan Bu Tia. Oke, videonya ke Bu Tia juga. Oke, ini menarik ya, Ya. karena saya mungkin agak sedikit berbicara sesuai generasi saya, Ya, benar. yang sekarang juga di ilmu psikologi banyak juga psikolog-psikolog yang menyarankan juga ya soal kita itu tidak seharusnya marah-marah ketika mendidik anak gitu ya Pak ya. Nah, menurut kalau saya mungkin lebih menanyakan ke Pak Andre ya Pak, karena Pak Andre kan sudah berpengalaman di bidang kemanusiaan lebih lama dari saya, dan saya ini kan anak mentornya Pak Andre ya. Ya. Nah jadi saya lebih mau ke pertanyaan sih Pak. Menurut Pak Andre, cara marah yang betul kepada misalnya nanti calon anak-anak baru, itu apakah kita ada tekniknya ketika marah, atau kayak misalnya performanya dia jelek gitu. Nah, cara Pak Andre memarahi atau menyampaikan bahwa ini tuh nggak bener, itu lebih baik seperti apa Pak? Dan ketika ketika melihat budaya-budaya yang lalu, menurut Pak Andre apakah ada budaya marah yang harus diputus rantainya sehingga nanti ketika orang masuk dunia kerja itu istilahnya takutnya itu bukan karena takut dimarahin seperti itu, tapi lebih takut karena kalau pekerjaannya tidak selesai, lebih ke arah positif seperti itu supaya dia terbangun positif ke arah situnya, bukan takut dimarahi jadi dia takut gerak. Nah. Seperti itu Pak Andre. Mungkin saya lebih ke pertanyaan sih Pak Andre. Ya, Boleh, begitu. apa-apa. Ya. Terima kasih. Tangan tuh Bu Tia dulu ya. Wah, pertanyaannya nih berbobot ya, berat banget ya. Dan tapi ini bagus ya, saya jadi ingat sesuatu ini ya. Saya ingat marah tadi saya tanyakan
marah apa yang boleh sama yang enggak ya, gitu ya. Nah, marah yang tidak boleh sebagai pimpinan atau perusahaan atau atasan kepada bawahan yang tidak boleh kepada karyawan baru adalah marah berdasarkan memuaskan emosinya marahnya pimpinannya, misalnya karena di rumah tangganya ada kepentingan sini masalah dibawa ke kantor. Nah, itu yang enggak benar. Terus marah ngajak meeting jam 12 malam, marah-marah enggak jelas, banting gelas. Nah, misalnya begitu. Jadi meeting itu juga ada waktunya. Ya, meeting jam 12 apakah efektif? Misalnya seperti itu. Dan kita enggak tepat kalau memaksa karyawan untuk misalnya meeting jam 6 pagi atau jam berapa subuh pagi gitu meeting, ya. Apakah sesuatu yang produktif, dan marah kita itu berdasar. Nah, oleh karena itu kita juga perlu melihat juga saat marah itu berdasarkan SOP perusahaan. SOP perusahaan, kamu itu karyawan baru punya tanggung jawab apa saja. Nah, kalau tanggung jawabnya itu tidak terpenuhi atau kamu melengos ke kiri ke kanan, ya dimarahi untuk mengarahkan kamu kembali ke jalur track yang benar. Sehingga di sini dikatakan ketika saat kamu dimarahi, apalagi yang marah itu profesor, ya, apalagi yang marah kamu pimpinan kamu. Kalau kamu mikir, kenapa saya dimarahi? Apa yang saya pelajari saat aku dimarahi? Kamu lama-lama akan jadi orang yang minimal jadi orang yang marahi kamu itu. Yang marahi kamu manajer, minimal kamu jadi manajer. Yang marahi kamu direktur, bos, ya kamu minimal akan jadi itu nanti. Harapannya gitu, berpikirnya harus baik, positif ya. Ya itu. Karena kalau ketika marah, kamu harus telaah, evaluasi, introspeksi. Kenapa ya? Aku diseneni marah. Oh, aku ki salah. Kenapa ya aku kok gawe kerjaan yang begini? Kudunya aku iso luwih cepet lagi. Nah, Anda akan jadi orang yang semakin meningkat nantinya. Ya, punya value yang meningkat. Nah, kalau pimpinan itu memarahi kamu, dia itu suatu saat kalau sudah marahi, ya kalau pernah jadi orang tua akan tahu. Kalau marahi anak, dia akan merasa lebih menyayangi ya sama anaknya. Ya, karena wis tak ajari, aku wis sampai marah gini. Ya, aku luwih sayang mesake. Jangan sampai anakku itu jatuh dalam kesalahan yang sama. Loh, mikirnya gitu orang tua gitu ya. Nah, seperti itu marahnya ya, marah yang bagus di perusahaan. Bos itu nek marah ya harus jelas gitu. Ada lagi mungkin? Ya, sedikit Bapak Andas. Ya, silakan. Jadi baru-barusan ini saya itu menilai orang tua saya, Pak. Waktu saya masih kecil-kecil, Ya. itu kok suka marah, pokoknya keras dengan anak-anaknya. Ternyata setelah saya rasakan pada saat ini, ternyata orang tua saya itu mendidik, melatih, mengajari kita untuk hidup masa depan itu lebih tertib, baik dan ya tertib, lebih baik. ya. Saya waktu kecil, wong tua gawe yuk marah, keras gitu lah. Itu yang saya rasakan sampai kehidupan saya sekarang mengikuti orang tua saya dulu. Nek mangan ya ora poya-poya. Ya. Nah, itu karena terlatih sejak kecil. Sejak kecil. Iya. Ya, cerdik. Itu pelajaran orang tua yang ternyata bermanfaat sekali pada saat kita sudah tua itu zakat. Berarti ngerti ya. Iya, kalau baru kecil ingat. dulu mungkin marah juga. Wow, seneng Iya. gitu ya. Baru tahu Itu, ya sekarang. baru tahu ya itu. penting. Oh, ternyata orang tua saya itu bagus mendidik anak dengan pelajaran-pelajaran seperti itu, menjadi hidup kita tidak kaget gitu loh, Pak. Ya. Karena sekarang ini kan kita merasakan golek pangan angel. Teringat, oh iya, dhisiki wong tuaku ngene piye nek carane untuk makan, menabung, menyimpan itu menjadi hal yang positif. Positif. Ya, Membekali. membekali. Karena orang tua sudah tahu pengalaman sejak dini dan jangan sampai anak jadi parah atau susah nanti anakku. Iya kan? Mikirnya Betul. gitu. Bagus ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama tepuk tangan tuh Pak Pur ya. Tuh.
Jadi marah itu bukan selalu negatif. Marah itu ada yang positif. Bu Indah atau mau nambah ya Bu Indah ya? Ya, kalau saya mengenai marah, sebelum marah mestinya kita juga memahami dulu kenapa kita marah kan. Berarti untuk misalnya untuk anak ataupun untuk anak baru di sini atau di rumah kita punya anak, mungkin yang pertama kali supaya kita menghindari hal-hal yang negatif, yang pertama adalah kita beri pemahaman dulu. Pemahaman itu nomor satu. Kalau dia sudah paham, mungkin akan beda. Tapi kalau sudah paham tetap melanggar, nah itu sebelumnya diberi pemahaman untuk sesuatu. Yang kedua, selain pemahaman adalah kita mengajak dia berpikir untuk memberikan sanksi secara kesepakatan ya. Jadi misalnya lambat atau anak enggak mau makan nanti bagaimana, atau apapun yang bisa membuat dia itu kalau dia melanggar dia sendiri tahu. Nah, sanksinya tahu seperti itu. Jadi kalau melanggar yang pertama mungkin tidak perlu marah-marah dulu. Yang pertama adalah menyadarkan dulu, kembali ke pemahaman itu. Yang kedua, kalau masih begitu diperingatkan, baru setelah itu mau dimarahi silahkan. Tetapi ada langkahnya, tidak tiba-tiba dimarahi. Terus dimarahi seperti apa? Biasanya tidak ada orang yang suka dimarahi di dunia ini. Tidak ada suka dimarahi. Jarang, kalau ada pun ya orang aneh dalam tanda petik. Semua orang tidak suka dimarahi. Karena ya memang berharap yang tak lakukan bener, wes bener kok disengeni. Nah tapi paling tidak juga pemahaman itu membantu dia, kalau dia salah ditegur dia mengerti. Itu dulu. Kalau tidak ada pemahaman tiba-tiba langsung dimarahi. Orang misalnya nggak ngerti, anak baru nggak boleh duduk di situ karena itu duduk bos misalnya. Tiba-tiba nggak sengaja duduk di situ langsung dimarahi. Lah itu mungkin hal yang kurang baik atau keliru. Diberi pemahaman dulu, lain kali jangan di sini. Nah, saya pun dulu sering dibantu banyak anak, tidak pernah sekalipun saya marah. Coba ingat enggak pernah tak marahin enggak? Tidak pernah dimarahi sama Bu Indah. Tidak pernah. Siapapun yang membantu saya tidak pernah marahi. Tetapi memberi tahu. Memberi tahu, selalu memberi tahu. Marah itu cuman saya bukan di lingkungan kerja, tetapi di rumah memang anak yang harus dididik. Tapi kalau pada orang dewasa mungkin dengan ngomong aja sudah bisa memahami. Nah, kecuali itu tadi kebangetan kita ingatkan. Terus apa sanksinya? Sanksinya itu yang sudah disepakati bersama. Jadi bukan satu pihak. Kayak gitu gue tak ngenek kayak enggak bisa, tetapi sebelumnya ngomong lek gini, begini loh ya. Nah, misalnya nek kamu telat tak tinggal. Lek kamu enggak ngerjakan ini, kamu berarti begini. Nah, jadi nanti tahu. Jadi seperti itu. Itu jadi ada pemahaman. Kemudian caranya juga mungkin kita memisahkan dengan pribadi ya, jangan menyatakan dengan ini urusan kerjaan kantor, jangan menyinggung harga diri, jangan menyinggung perasaan. Sebisa mungkin kita ini tujuannya marah atau membetulkan. Jadi tidak langsung dengan emosi, kita tidak terima marah, apalagi goblok-goblokin. Nah, itu. Dan ini pun yang disampaikan ini bagus sekali. Tetapi tidak semua yang dikatakan itu kita bisa telan dengan mentah-mentah. Kita pokoknya orang marahi kita pahami kita jadi seperti dia. Nah kalau yang marahi kita tukang parkir, mau kita jadi tukang parkir. Nah, misalnya tukang parkir berarti ada usah itu. Iya, tukang parkir. Salah parkir Pak, jangan parkir di situ. Parkir tuh di sini, ini salah. Nah, berarti marah, ya bener ya. Soalnya aku mau jadi tukang parkir kan. Enggak. Maksudnya ini hanya kiasan. Iya, maksudnya jangan ditelan mentah-mentah dalam pengertian terus jadi apa. Kayak tadi dikasih tahu profesor, berarti kehidupan kita itu dekat dengan dia sehingga dimarahi. Nah, karena kita berhubungan dengan dia, kemungkinan kita bisa menjadi profesor juga. Tetapi tidak, maksud saya itu tadi kan tidak ditelan mentah-mentah. Siapa yang marahi kamu nanti pasti bisa jadi itu. Bukan seperti mentah-mentah seperti itu. Jadi kita perlu cernak yang dibicarakan ini ya bagus. Tetapi ya itu harus juga diolah ya, bukan langsung diterima gitu. Dimarahi Pak Polisi karena ngelanggar itu maju sedikit. Besoknya langsung pengen jadi polisi kan, ya enggak. Tetapi ini hal-hal yang tertentu ya, yang kita dekat dengan siapa orang itu. Terima kasih. Oke, ya tepuk tangan untuk kita semuanya. Tapi kita memang harus biasa namanya dimarahi, karena tidak ada orang yang perfeksionis terus memberitahu. Ada, karena karakter itu banyak, betul ya. Karakter itu ada yang lembut, ada yang keras, ada yang freeze, ada yang fight, ada yang macam-macam, ya.
atasan kita tuh mungkin bisa ada yang keras, ada yang lembut. Kebetulan waktu itu atasan saya Bu Indah ini lembut. Nah, coba kalau atasan saya yang keras kayak siapa mungkin di sini yang keras? Ya yang keras mungkin saya juga dimarah, mungkin Pak Hantoro mungkin ya keras, saya dimarah-marahi. Saya itu tidak membuat mindset saya itu berbeda ketika saya dimarahi. Saya bisa tersinggung dan saya mundur. Tapi kalau saya dimarahi terus apa ya mau kok dimarahi kenapa? Oh, gak duwe masalah pribadi ya. Kita bisa mikir, oh masalah pribadi. Ini masalah pribadi berarti marah bener. Tapi kalau pikir, iki marah, oh bendek, neng kerjanya cepet, ben produknya mobilnya ben cepet kedol, aku ki kesuwen neng gesek-gesek nomor kan. Nah, aku harus belajar gesek-gesek ini cepet. Nah, itu. Setiap orang memang tidak suka dimarahi. Setiap orang tidak suka. Bahkan ditegur aja orang yang terlalu baper tuh nggak suka loh. Sealus-alus sih Pak Aji Indah nek halus gitu ya. Ada loh orang yang baper, langsung mewek tuh ya ada loh. Bu Indah, kamu tuh sudah baik, tapi kamu itu sekarang, tapi kamu harus lebih baik lagi. Kamu itu sudah ngerasa dimarahi itu juga ada loh, karyawan baru langsung nangis tuh ya ada loh. Contohnya dulu murid SMA, SMP itu ya ada, dibilang itu ya nangis padahal ngomong halus, ya belum itu. Jadi tapi tidak apa-apa, itu masukan yang bagus ketika kamu di dunia kerja, tapi harus sadar, ya. Dunia kerja itu ada yang tidak ramah loh, nggak selalu ramah loh. Ya, harus siap itu. Karena memang real, dunia bisnis juga sama loh, ya. Sesama teman kolega awalnya, ya, akrab, mungsuhan marah-marahan ya bisa loh, ya. Itulah realita, ya. Jadi harus pahami realita dunia kerja, ya. Ya. Nih, coba. Sayangilah pekerjaan Anda meskipun gaji tak sesuai ekspektasi. Yang penting halal, bukan hasil dari korupsi. Yang daftar berapa banyak tadi? Berjubel-jubel ini ya. Mungkin teman-teman yang baru ngelamar juga tahu, teman-teman yang ngelamar juga tahu ya. Waktu Anda ngelamar di job fair, berapa berjubel-jubelnya seperti itu. Hanya beberapa orang yang dipilih. Termasuk Anda salah satunya. Ingat itu, kesulitan Anda, kesusahan Anda ngelamar. Ya, tuh. Ini kalau saya diskusi nanti kelamaan ya, terus saja. Iya. Buat yang mau resign, masih gampang itu tahu dapat kerjaan baru dengan kemampuan yang gitu. Kalau lu resign, ya emang sih pikiran kena, ya awal-awal. Nanti baru bingung mau ngapain. Mau dagang, malu ya kan gengsi lu banget. Gini dah, kalau lu resign, siapa yang ngasih uang ke ibu lu? Masa Pak Bondan terus? Lu itu kerja sama orang, kena mental mau beresiko. Mau setoksik apapun itu kerja lu. Mau gaji kecil ataupun gaji lu gede, anak kan gaji gede tahu. Udah dibetah-betahin aja ya meskipun manusia dapat hak baru. Kalau mau desain coba ingat awal-awal lu seleksi di situ ada ratusan orang yang pengen ada di posisi ini. Sekarang lihat mereka tuh gaji sama kantornya lebih nyaman. Ya, dari pelajaran ini mungkin cuma ketawa-ketawa ya, tapi saya pun mempelajari, mendalami yang saya alami. Ya, jangan mudah kena mental, kena apa mental tadi ya, karena dimarahi dan sebagainya kamu mundur. Itu tujuan saya dari awal ngomongin itu. Kenapa? Banyak orang yang sudah ngantri. Mau gantiin kamu tuh udah banyak yang mau gantiin. Ya. Kalau kamu keluar kayaknya mungkin awal bebas ya, senang ya. Tapi nanti coba video selanjutnya tak tunjukin. Kayak kamu senang, wah aku bebas dari tugas. Ya. Ya, terus ini. Tapi itu bukan berarti bebas dari tugas, kamu bebas lepas dari pendapatan juga, waktumu jalan terus itu. Ya. Ya. Mengapa ada kejadian seperti ini? Nyesel resign, sekarang susah dapat kerja.
dia sudah dapat kerja, resign, akhirnya nyesel deh. Aku umur 24, lulusan S1 pendidikan dan Maret keterima kerja bagian purchasing, finance dengan gaji pokok 5 juta, exclude uang makan. Dan dekat dari rumah, 10-15 menit. Bulan lalu aku resign, karena gaji selalu telat masuk, H+3/4 minggu dari tanggal gajian. Aku juga sering nalangin uang kebutuhan proyek, dan setiap pengajuan proyek selalu di-hold sama direkturnya. Jadi nalangi tapi di hold. Nah, tapi sekarang aku jadi nyesel karena resign, soalnya susah dapat kerja. Sekarang nih kalau dilihat banyak PHK di mana-mana. Bukan saya membesar-besarkan masalah ya, tapi kenyataan ya. Saya ternyata baru akhir-akhir ini ya, entah ekonomi makro sekarang nggak tahu bagaimana. Kemarin ada berita yang di Tangerang itu, job fair yang di mall itu sampai berjubel-jubel. Generasi Z katanya sulit. Yang ngelamar banyak tapi waktu sudah diterima sebentar keluar. Itu yang membuat masalah ini kita jadi besar juga salah satunya. Katanya gitu. Saya nggak tahu generasi Z apa betul seperti itu. Ya, tapi kenyataannya di sini ada generasi Z, Butia ya hebat-hebat saja. Ya, ya tidak semua generasi Z dikebiah uyah seperti itu. Ya. Ya, jadi kalau mau resign tuh berpikirlah coba 2 kali ya. Nah, ini ya. Betul. Resign itu pasti ke belakang susah. Iya. Saya sudah 35 tahun kerja ya masih nyawa. Nah, itu 35. Nah, ini ya saya tunjukkan lagi. Masih enak bangun siang. Masih liburan tabungan, masih bisa jogging pagi santai. Mulai pusing bulan keempat, duitnya nipis, apply kerja susah, stres kayak bulan ke-6. Ya. Cicilannya nambah. Ini masalah finansial. Ya, kamu tuh waktu jalan terus, jangan dianggap sepele karena ego kamu. Ego kita karena kita dimarahi atau kita dapat lingkungan toksik atau apa. Kita harus adaptasi cepat ya. Kalau kita aku bebas tugas. Bulan pertama bangun siang iso enak. Wis ra ono raseneni mbek atasanku meneh gitu. Wis ora ditarget-target meneh. Engko bulan ke-6 mbek mulai mikir. Mulai ngutang-ngutang. Wah, nek kamu sudah utang itu bahaya secara kesehatan keuangan kamu. Kamu mulai pinjol atau apa. Aduh. Dan ini fenomena ya. Ketika saya merekrut tuh sekarang akhir-akhir ini juga banyak orang yang kena pinjol. Berarti secara ekonomi mereka tuh bisa jadi ya saya nggak tahu ya sulit. Ya ada mungkin yang contoh seperti ini kasusnya. Makanya ayo seriuslah terhadap dirimu. Ya jangan mudah kamu udah dapat kerjaan dipercaya kamu istilahnya orang sudah mempercayai kamu tidak menggunakan kepercayaan itu. Ya. Lanjut ya. Kalau saya diskusi di sini lamaan. Nah, ya cepat. Ternyata ya lama bisa ya. Umur 27 udah terjadi 6 perusahaan. Saya nggak mau. Kamu harus lebih hebat dari gaji yang kamu terima. Orang-orang hebat kamu bekerja lebih hebat dari gaji yang kamu terima. Jangan dikumpulkan. Ini pertanyaan menarik nih dari netizen ya. Kapan sebaiknya kita pindah kerja? Kalau perusahaannya oke, nggak harus pindah sebenarnya. Oke lah, oke-nya apa? Oke-nya itu bukan hanya memberikan gaji yang baik, bukan hanya itu, tetapi adakah di perusahaan itu kita menjadi lingkungan environment-nya yang membuat kita belajar, memberikan kesempatan kita belajar, tidak hanya melakukan rutinitas. Yaitu ya, Anda kalau jadi teller, jadi apa lagi ya, operator telepon, ya tenaga accounting di belakang layar, Anda kan nggak berkembang banyak tuh. Tapi kalau Anda di perusahaan Anda berkesempatan bertemu dengan banyak orang, berinteraksi banyak orang seperti yang dilakukan mungkin bagian sales atau bagian-bagian lain, mungkin bagian media juga tiap hari berpikir sesuatu boleh juga gitu. Tetapi jadi kalah
perusahaan tempat kita bekerja itu bukan saja untuk meningkatkan penghasilan, tapi juga menambah skill, menambah pergaulan, ya, dan juga menambah tantangan. Ini banyak sekali yang menjadi keluhan para employer, para pemberi kerja. Karena milenial, Gen Z itu cepat sekali pindah. Mereka tidak setia dengan perusahaan. Ada yang 3 bulan pindah, ada yang setahun pindah, ada yang 2 tahun pindah. Saya punya ponakan gitu, kerjanya begitu. Tiap tahun dia pindah. Ya, sekarang dia jadi apa? Menjadi apa? Jadi saya ingat ya, saya punya banyak perusahaan. Kalau saya lihat CV-nya, pindahnya banyak banget, saya tolak. Ini orang nggak benar. Ini orang 2 kemungkinannya. Dia tidak setia, atau nomor 2 dia dipecat. 2 aja kemungkinan. Jadi jangan bangga, wah, gue umur 27 udah kerja di 6 perusahaan. Nanti dulu, saya nggak mau. Employer lo ya. Jadi menurut saya, dimanapun kamu kerja, tunjukkanlah kamu lebih hebat. Kamu harus lebih hebat dari gaji yang kamu terima. Ya, dimanapun kamu ditempatkan kerja, kamu harus lebih hebat dari gaji yang kamu terima. Ya, kamu harus berikan lebih, aktualisasikan dirimu, kualitas dirimu, ya, lebih hebat dari gaji yang kamu. Jangan berpikir kamu itu kerja satu tempat cuma 3 bulan, terus pindah lagi nanti 6 bulan, pindah lagi nanti 4 bulan, terus kamu waktu ngelamar ke perusahaan lainnya kamu dengan bangga. Pengalaman saya sudah banyak nih, sudah ada 6 perusahaan. Usia saya masih muda, sudah pengalaman. Anda artinya tidak punya dedikasi, itu namanya. Ya, Anda tidak loyal, atau mungkin juga Anda bisa mungkin saja karena dipecat. Itu. Jadi jangan berpikir seperti itu ya. Pengalaman tuh minimal setahun. Setidaknya kalau Anda punya expert, Anda ahli itu 3 tahun. Ya. Jadi kalau Anda itu merasa tidak betah selama 3 bulan, itu Anda harus betah-betahkan. Anda pasti merasa tidak betah di awal-awal kerja, di minggu kedua atau 1 bulan setelah itu. Betah-betahkan saja, bertahanlah. Mungkin Anda, teman-teman, ingat waktu kuliah, waktu Anda kuliah pertama juga Anda waktu kuliah di semester 1, di minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua, Anda merasa berpikir gini kan? Ada mungkin, teman saya juga banyak, dan termasuk saya. Apa aku salah jurusan ya? Kudunya aku mlebu ekonomi ya. Nah, kan kadang ada yang orang berpikir gitu, ya kan? Karena kok psikologi kok ngene ya? Ya kalau kayak saya kan psikologi ya. Kok begini ya? Kok koyo ora nyambung, kok ono filsafat moral, ono filsafat Pancasila barang. Di psikologi ini mana sih dipikir iso ndelok orang itu, menilai orang. Ternyata harus mendalami macam-macam ya, ada faal tentang otak dan sebagainya. Nah, itu seperti itu ya. Ini saya lanjutkan. Nah, inilah BPR Jateng. Hai, yuk kita tanya soal kepuasan karyawan BPR Jateng. Hai, namanya siapa nih? Nama saya Mira. Perkenalkan, nama saya Rizky Ratango. Nama saya Kristiono. Hai, saya Berikan. Halo, saya Anissa. Halo, nama saya Fadi. Sudah berapa lama kerja di BPR Jateng? 17 tahun. 17 tahun. 29 tahun. Wih, 29 tahun. BPR Jateng sudah 10 tahun. 10 tahun. Lebih 1 tahun. Dari tahun 2023. Saya sudah bergabung di BPR Jateng memiliki kantor. Ah. Kalau diminta kasih skor untuk BPR Jateng, kira-kira mau kasih skor berapa nih dari rate 1 sampai 5? Contohnya 5. Saya akan memberikan dari 4,7. Saya kasih angka BPR Jateng angka 4. Saya memberikan nilai 4,6. Kenapa? Karena di sini jenjang karirnya jelas dan peningkatan kualitas SDM selalu didukung oleh manajer. Tentunya sangat baik. Kerjasama, koordinasi antar bagian sangat bagus. Karena bisa belajar hal yang baru serta memiliki teman kerja yang saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Karena lingkungan kerja di sini sangat menyenangkan, teman-temannya sangat mendukung, jadinya kita bisa kompak terus. Oke, terima kasih teman-teman atas review-nya untuk BPR Jateng. Terima kasih. Ya, ini salah satu testimoni ya dari BPR kita, BPR Jateng yang ada di Semarang ya, yang di Kartini, dan karyawannya banyak juga yang bertahan dan lama, dan mereka kelihatan happy ya karena memang sudah bisa beradaptasi ya. Dan kalau saya mau teruskan sebenarnya banyak ada testimoni lain ya. Ini testimoni BPR kita lainnya. Ini juga testimoni BPR Intan Nasional. Cuma kita nanti kelamaan deh. Ya. Nah,
Program internship BPR ini oleh LPPM Widya Pratama. Jadi kita Widya Pratama itu adalah LPPM Widya Pratama itu merancang program internship, program magang BPR untuk menjembatani fresh graduate dengan dunia kerja di BPR ya, di BPR Saudara Group dengan fokus pada pelatihan teknis dasar ya. Pelatihan teknis dasar ya, belum expert ya. Teknis dasar serta mengembangkan mentalitas dan pemahaman budaya kerja. Jadi di BPR Saudara Group itu juga punya budaya kerja ya. Nanti akan dibahas oleh narasumber kami yang lain tentang nilai-nilai budaya ya. Nanti tentang visi misi, nilai-nilai budaya itu banyak di situ. Nah, kalau kita mendalami itu nilai-nilai budaya, visi misi, kita punya rasa memiliki juga pasti lebih dalam. Ya, kita lanjut lagi. Komponen program internship atau magang BPR ini, program internship LPPM ini meliputi pelatihan awal tentang operasional dan produk BPR, pengalaman praktis di lingkungan BPR. Ya, nanti di bulan kedua, bulan pertama Anda akan belajar tentang teoritis, ya. Bulan kedua Anda akan belajar di lingkungan kerja, langsung Anda praktek, ya. Anda mencoba mulai menabung, gitu ya. Ya, dan Anda mencoba bagaimana datang ke pasar, ya. Anda mulai menghubungi existing kami di perusahaan kita, kamu coba hubungi. Anda belajar komunikasi nantinya. Serta pendampingan karir intensif ya, nanti ada supervisornya di sana yang akan mendampingi, HRD-nya di sana yang akan mendampingi. Program ini bertujuan untuk mencapai 50% kesiapan peserta sebelum masuk ke dunia kerja di BPR dengan pengembangan lebih lanjut saat bekerja melalui pelatihan BPR. Jadi Anda disiapkan 50%, Anda sudah siap menjadi insan BPR kita, sudah tahu visi misi, tahu produk, tahu job desk-nya masing-masing, dan Anda diharapkan nanti bisa berkembang terus-menerus untuk mengikuti juga pelatihan-pelatihan yang diadakan di BPR melalui Widya Pratama ini. Jadi Anda terus belajar terus. Karena lingkungan yang baik adalah memberikan kesempatan Anda untuk belajar, bukan rutinitas kerja, ya. Nah itu. Sebagai langkah strategis, program internship BPR oleh Widya Pratama ini bertujuan mengatasi ketidakpastian fresh graduate dengan mencetak sumber daya manusia yang kompeten secara teknis dan kuat dalam mentalitas serta adaptasi di sektor BPR. Yang tadi sudah saya terangkan banyak mungkin terkait adaptasi supaya Anda siap menjadi orang yang mudah beradaptasi nantinya. Ya, tuh. Ya, Anda siap, kompeten, ya. Teknis dasar yang dimaksud ya. Dan kuat mentalnya, bukan kena mental loh, kuat mental ya. Ya, gitu. Ya, lanjut. Nah, ini yang saya sebut tadi mungkin saya bahas kilas ya, rangkulah waktu. Ini saya membahas 3 biar gampang. Anda itu sebagai pengusaha, wirausaha, Anda lulus dari kuliah ya, Anda mulai buka usaha, Anda jadi pengusaha. Kalau Anda itu bukanya itu tertib rutin meskipun belum ada pelanggan, lama-kelamaan nanti Anda meningkatkan value Anda. Oh, iki tokonya iki memang selalu buka. Orang mampir ke situ selalu buka. Ya, aku butuh iki tokonya selalu buka. Maka value ini lama-kelamaan kalau Anda merangkul waktu, sabar, maka banyak customer pelanggan mulai banyak mendatangi Anda. Bahkan sales produk-produk itu mulai mendatangi Anda untuk Anda bisa kulaan. Ya, sehingga akan value ini nanti tidak akan menipu dengan hasilnya. Mungkin ketika Anda meningkatkan value, hasilnya belum kelihatan. Tetapi ingat, rangkullah waktu. Nanti waktu ini yang akan mengangkat Anda. Karena Anda dinilai value Anda itu tidak pas kalau nilainya segini. Harusnya Anda itu punya value hasil yang lebih dari value Anda. Tapi kalau Anda itu seorang pengusaha yang baru merintis, kemudian hari Senin buka, Selasa, waduh aku kesel wingi wis kerja buka durung ono sing tuku, tutup Selasa, sesuk Rebo buka meneh. Anda tidak dapat pelanggan nanti lama. Anda dianggap tokonya itu
Rania dodol. Ya. Jadi pelanggannya lari, malah. Tapi kalau Anda konsisten, komitmen terus, nanti value Anda itu mulai meningkat, maka secara pasar, dunia, bumi, alam ini akan melihat, ini nggak fair nih dengan value-nya. Maka hasilnya akan meningkat. Sama juga dengan investasi. Investasi, ketika Anda mulai investasi, mungkin kalau pernah ada yang tahu di bursa saham itu ya, atau IHSG gitu ya. Nah, itu tuh value bisa naik turun, betul ya? Tapi kalau Anda tahu value-nya itu sekarang sedang murah di bawah pasar, tapi kamu lihat laporan keuangannya selalu menguntungkan. Dan kamu melihat itu value-nya ini nggak fair value nih. Value-nya nggak pas nih, harganya murah saya beli, kamu kulaan di harga murah. Nanti pasar ini akan merespon, ini loh harga yang wajar tuh harusnya nggak seperti itu. Maka kamu nanti akan panen, tapi kamu harus merangkul waktu. Mungkin saat kamu itu lagi investasi rugi, nggak apa-apa. Yang akan mendiversifikasi itu waktu. Semakin panjang waktunya, semakin terdiversifikasi, maka hasilnya akan semakin meningkat. Ya, sama ini Pak Pur yang hobinya deposito. Waktu awal mungkin deposito, walah bunganya 50.000 sebulan. Tapi ketika Anda sabar, rangkulah waktu. 50 itu bisa menjadi 100. 100 itu menjadi 150 menjadi 200, menggulung-gulung seperti salju, seperti yang Bu Indah pernah ceritakan dulu ngajari saya tentang deposito aro ya dulu. Bu Indah masih inget ya? Loh, saya masih inget loh, Bu Indah tuh ngajari saya gulung seperti bola es, nah gitu ya. Maka akan jadi hasilnya nanti kamu akan panen, tapi tunggu waktu. Sama nih yang terakhir nih, karyawan. Ketika kamu berusaha berdedikasi menunjukkan yang terbaik, meningkatkan value kamu, gajinya belum naik nih gajinya, tapi nanti alamnya akan membantu melihat nggak fair nih nilainya kalau segini, kok ora pantes ya kayak digaji semono. Bisa jadi atasannya akan mikir gitu ya. Atau mungkin perusahaan lain, kamu di perusahaan situ ketoknya kamu nggak pantes loh naik, misalnya naik gaji situ, ke tempatku perusahaan baru, nah kamu tak gaji 2 kali lipat. Nah, bisa. Tapi jangan mundur karena kamu tidak kena mental. Kamu mundur karena ada sesuatu yang lebih bagus. Nah, itu tidak apa-apa. Itu fair value. Sampai sini jelas ya? Merangkul waktu ya. Ya. Dapat nangkep sesuatu? Nangkep ya? Iya. Nah, itu rangkullah waktu. Jangan buang waktu. Rangkul waktu. Ya. Investasi sabar, usaha juga harus sabar. Loh, kalau bos kita itu nanam modal di BPR yang masih rugi, apa langsung nerima hasilnya? Enggak, masih rugi. Masih gontok-gontokan sama yang lainnya. Tapi nanti kalau memang ini hasilnya ada. Gitu. Cinta itu berkorban. Betul ya? Cinta setuju enggak cinta itu berkorban? Ya, di jantung hatimu kowe pasrah ke sapa. Iya, kamu setuju enggak cinta itu berkorban? Pak Pur, setuju enggak cinta berkorban? Oh iya, berkorban. Tapi jangan buta. Iya. Jangan buta, kalau buta bahaya. Karena yang dikorban. Tapi namanya cinta itu biasanya memang ada namanya aspek ini. Berkorban. Ya. Ketika kamu mencintai sesuatu, maka kamu akan berkorban. Mungkin kalau mencintai hobimu, kamu akan korban waktumu untuk beli. Misalnya kamu hobi fotografi, kamu akan berkorban atas gaji kamu tabung beliin alat potret kamera DSLR yang mahal gitu. Karena kamu cinta. Ya. Demikianlah juga ketika kamu harus cinta sama pekerjaanmu, kamu harus siap namanya berkorban. Di awal berkorban, yang makanya tadi saya bilang kok dimarahi itu ya salah satunya korban perasaan kadang. Tapi kalau marahi wis keterlaluan kayak physically berdarah dan sampai banting
apa piring, banting gelas gitu tuh, nah itu udah marah nggak bener. Itu kamu bisa juga ada undang-undangnya kayaknya ya. Itu berarti kan nggak bener ya. Nah itu namanya kekerasan di dalam ruang kerja apa? Nek di keluarga kekerasan rumah tangga, gitu. Yang kerjaan kekerasan lingkungan profesional, ya itu biasanya dimediasi nanti. Nah itu cinta itu berkorban, ya. Kita bisa juga diselamatkan itu kan ada pengorban, ya. Ya itu. Nah perasaan tidak nyaman itu hanya sementara, bos. Nah ini kalau sudah cinta tadi berkorban, nah siap prihatin sih suami istri prihatin sih. Umai sih sederhana, tapi sementara, bos. Makanya tadi rangkulah waktu. Ketika merangkul waktu, ya Anda siap nanti semakin berkembang kalau kompak dua-duanya, ya. Kalau yang satunya mengkhianati ya tidak bisa. Ya, suatu harus kompak. Ya, prihatin bareng, nerima, ya. Sama ketika kita kerja. Kita kerja perasaan tidak nyaman itu selalu ada sementara, tapi sampai nanti kayak di BPR Jateng banyak yang tak betah lama kerjanya. Nah, ini inspirasi nih kalau orang itu kompeten, komitmen, dedikasi. Ini contohnya nih ya. Lihat bagaimana profesionalnya. Apa yang bisa dipelajari dari video ini? Bu Indah mungkin? Apa Bu Indah? Kerjasama di masing-masing bagian untuk satu tujuan yang sama juga. Kerjasama untuk satu tujuan yang sama. Masing-masing berusaha sekuat tenaga. Itu tadi ya, sampai ada yang lari, ada yang cepat, semua harus sigap. Tidak ada satupun yang diem atau cuma lihat, semua gerak semua ya. Itu semua punya tugasnya masing-masing. Masing-masing jelas. Ya. Bagiannya apa? Supaya lancar. Satu tujuan ya. Pak Pur, apa Pak Pur? Ya, kalau saya pertama ukurannya kecepatan dalam kerja, kan ukurannya itu kan dari setiap orang punya disiplin kerjaan yang fokus itu ya. Maka cepat ya. Tahu proporsinya, ya. komitmen dedikasi kerja jadi cepat. Kerja cepat ya, karena ditarget itu waktunya. Ya, kalau fokus tuh kerjanya jadi cepat. Iya, betul. Ya, mungkin mau nambah atau enggak? Udah hampir sama sih Pak. Sama ya. Ya, dengan Bu Indah dan Pak Purwono. Ya, video ini menginspirasi ya. Bagaimana Formula One. Mereka mengganti ban. Ada yang pernah ganti ban mobil? Pernah. Kita amatiran lama ya, ganti ban mobil satu saja. Dia yang diganti bannya 4 loh bos. Itu kalau nggak cepet, udah dikejar sama pembalap lainnya. Mereka itu kompak semuanya, tahu tanggung jawabnya, langsung cang. Sama. Betul, karena kita masih amatir. Tapi mereka terlatih. Iya, alat canggih, tapi diawali mereka terlatih sebagai sumber daya manusia kompeten, terlatih, berdedikasi. Nah, coba kalau yang satu ini nggak dedikasi, satu wis bane orang kepasang siji, ya, atau malah ucul neng tengah jalan dan maka perlu dedikasi, ya itu, dan cepet loh, ganti ban itu berapa detik itu, langsung jalan lagi. Jadi memang kita perlu meningkatkan kompetensi, komitmen harus serius, fokus ya, dedikasi kerja ya sepenuh hati, all out, sehingga bisa maksimal seperti ini. Nah kalau seperti ini nih kira-kira gajinya UMR enggak? Kalau model gini nih UMR enggak gajinya? Kalau ahli profesional itu ya di atas UMR. Apa di bawah UMR? Di atas UMR. Wah, ini gajinya larang banget ini satu ini. Karena ya, ada value-nya. Ya, seperti itu.
Ya. Resign dari kerjaan kamu sekarang juga karena jadi budak korporat tidak akan bisa sukses. Itu kata banyak orang sekarang, tapi saya sendiri tidak setuju. Tim Cook, CEO dari Apple, kenyataannya punya kekayaan puluhan triliun. Padahal dia juga adalah seorang profesional atau karyawan. Jawabannya simpel, karena mereka tidak sukses sendiri. Tim Cook sukses bareng Apple. Tim Cook jago banget dalam hal supply chain management, dan dia juga membawa Apple ke puncak lebih tinggi dari Steve Jobs. Sense of belonging. Walaupun mereka karyawan, mereka menganggap itu seperti perusahaan mereka sendiri. Dengan begitu, saat bekerja, mereka tidak perhitungan, tapi mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik buat perusahaan. Di Indonesia juga banyak kok karyawan yang sukses dan kaya banget. Jadi bukan alasan lagi buat kamu. Nah, karyawan bisa sejahtera enggak? Bisa. Ada orang yang berpikir, wah di karyawan iki kowe ora sugih-sugih. Justru sing ra sugih sing ora kerja, sing nganggur. Tapi nek kowe jadi karyawan, terus Mas kan bisa jadi sejahtera, Bos. Dulu yang punya Tokopedia itu pernah jadi karyawan enggak? Iya karyawan. Terus itu yang diceritakan Bu Tia, PepsiCo itu ya karyawan. Bisa sukses enggak? Bisa. Ya. Ya. Lu udah karyawan terus jadi eksekutif, jadi CEO terus resign. Naik ke puncak terus habis itu mendelegasikan tugasnya. Ya. Tapi dari karyawan tetap ada. Betul. Jadi bukan berarti kalau karyawan tidak bisa kaya itu bisa. Mungkin kalau ada sesi tentang literasi keuangan perlu. Bagaimana mengelola keuangan di awal Anda sebagai karyawan baru. Bagaimana membaginya. Survive dengan kesederhanaan dulu. Supaya Anda bisa berkembang. Supaya bisa sejahtera. Ya. Mungkin bisa dibikin sesi khusus mungkin ya. Butia mungkin bisa bikin sesi khusus itu mungkin. Ya, sesi literasi keuangan, bagaimana membagi gaji, mau dibagi ke kehidupanmu apa. Nah, harus ada yang ditabung atau diinvestasikan berapa sehingga bisa berkembang. Tapi gaji dengan gaji saya itu sih yang memang susah. Mengatur gaji jumlahnya yang mungkin nggak UMR di atas UMR banget. Karena orang-orang kan kebayangnya itu ya, pengen gaji di atas 3 juta yang biar bisa hidup banget gitu. Tapi kadang ada yang belum bisa membedakan mana gaya hidup yang memang kebutuhan sama mana gaya hidup yang untuk healing. Itu. Kadang kita udah gaji pertama, betul. Kita nggak ngitungin, wah itu gaji dibelikin outfit betul. bagus, terus makan ke kafe ya, gaya-gayaan atau apa namanya neraktir, ya betul, kelihatan sukses. Jangan kelihatan, Bos. Kamu harus beneran. Jangan terlihat, tapi harus beneran. Caranya ada caranya. Betul. Hidup itu nggak harus kelihatan, tapi beneran. Ya, itu investor ternama di Indonesia itu namanya Lo Keng Hong, tuh Warren Buffett-nya Indonesia itu. Dia menggunakan mobil aja mobil sederhana. Ya, itu Warren Buffett aja mobilnya sederhana, rumahnya sederhana, tapi kekayaannya banyak sekali. Ya, karena tahu kalau mobil itu terdepresiasi. Tetapi kalau investasi mengapresiasi, itu bedanya. Kita beli mobil makin mewah, pajaknya makin mahal. CC-nya gede berarti bensinnya makin boros. Terus kalau lampunya kenapa-napa, spare part-nya makin mahal. Ya, bisa loh spare part-nya Avanza, tapi mobilnya itu bukan Avanza, mobil kamu itu Fortuner, tapi spare part-nya sama. Tapi karena kamu pakainya Fortuner, harganya lebih mahal. Cuman lampu gitu ya. Lampu ini podo. Tapi didole nek kowe Fortuner luwih larang. Tapi nek kowe Avanza luwih murah gitu. Ya, begitu. Jadi karyawan pun bisa sejahtera, ya. Ini keuangan ini jelas. Ya. Itu penting. Pengalaman sahabat juga untuk kehidupan saya itu ada pos untuk investasi. Pos untuk investasi. Untuk hidup kos-pas, yaitu untuk sederhana, terus yang satu untuk menabung. Jadi itu 3 hal itu sudah tak kontrol, jadi tidak pernah kehabisan. Nah, dan ini terbukti ini keeksistensinya Pak Pur nih suksesnya, seperti itu, ya.
Jadi mungkin bisa dicontoh teladannya juga. Kita lanjut. Bila kita berhasil melewati masalah, tekanan, lingkungan toksik atau apa, kita akan menjadi semakin bertumbuh. Ya, kalau kita di lingkungan toksik, berpikirlah inilah lingkungan toksik yang akan membuat saya semakin berkembang, makin maju. Karena ketika saya ditekan, saya akan mantul lebih kenceng. Ya, nah, kita tadi ngomongnya topiknya adalah penting mengenal dunia kerja, betul ya judul kita. Nah, inilah yang akan saya rangkum. Kita belajar 8 ini. Pertama, pahami tujuan Anda berada. Anda berada itu mau apa di situ? Jadi karyawan baru mau ngapain? Terus yang kedua, kembangkan mentalitas siap kerja. Siap dimarahi, siap. Ya, lingkungan toksik yuk siap. Ya, itulah realita hidup kerja. Kenali dunia kerja. Ya, dunia kerja itu bukan berarti lingkungan toksik yuk kamu terus tidak betah. Kamu harus melawan itu. Tunjukkan kualitas kamu. Kenali dunia kerja itu dengan mengenali lingkungannya, ya. Rekan-rekannya siapa, lingkungan kerjanya, parkirnya di mana, tempat minumnya di mana, bosnya siapa, orangnya bagaimana. Ya. Kenali posisimu, batasannya sampai mana. Nah, itu. Yang keempat, beresponlah benar atas tantangan dunia kerja. Karena dunia kerja pasti punya tantangan. Nggak santai-santai seperti di pantai. Ya, berjemur atau liburan. Tapi ada tantangan. Bahkan kalau perlu kamu menantang diri kamu sendiri. Ini aku sudah ada alat tes seperti ini. Bisa nggak kamu ciptakan alat tes yang lebih cepat, membantu rekrutmen lebih cepat misalnya seperti itu. Nah, kamu bisa menantang diri kamu. Ya. Terus yang kelima, rangkulah waktu. Sabarlah, karena kita di sini ada senior Pak Purwono. Betul ya Pak Pur? Kita harus sabar ya? Iya, sabar. Kamu bisa sejahtera ya, sabar ya? Nah, kamu tidak sabar, kena mental, resign. Nah, terus malah kamu sudah membuang waktu kamu yang jalan terus tuh. Lihat tuh detikannya tuh. Jalan terus, nggak henti-hentinya. Kamu nggak bisa beli tuh waktunya. Tapi kalau kamu merangkul waktu dengan tujuan yang benar, tujuan yang baik, tujuan yang mulia, pasti nanti kamu juga akan dimuliakan. Ya. Nah, kemudian yang 7 adalah menjadi karyawan tuh bisa sejahtera. Nggak perlu harus jadi pengusaha kalau menjadi mau sejahtera. Karyawan pun bisa sejahtera. Dan yang ke-8 adalah cintailah pekerjaanmu ya. Oleh karena itu, ya tadi saya sudah menyampaikan ini ya. Nah, oleh karena itu biar kita fresh, mari kita menyanyi cintailah pekerjaanmu. Ya. Kadang kita perlu nyanyi loh, biar nggak stres. Ya. Iya, kalau kita nggak nyanyi, nah ya. Biar cepet ya, langsung aja ke chorus saja ya. Oke, bareng-bareng ya, cintailah pekerjaanmu ya. Yuk. Cintailah pekerjaanmu dan pekerjaanmu akan mencintaimu. Nyatakan tekadmu dalam tindakan nyata. Sukses bukan hanya mimpi, tapi hasil dari usaha. Persiapkan kerja keras dan kegigihan, kita raih bersama. Terima kasih. Demikian dari saya, rekan-rekan saya ajak untuk mencintai pekerjaan kita masing-masing supaya value Anda meningkat dan semakin dipercaya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan di bus.